adik-adik, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu. Nah, adik-adik, gimana kabar kalian? Sehat kan? Nah, sekarang kita mau mulai ibadah online sekolah minggu ya. Silakan duduk yang manis, siapkan Alkitab dan alat tulis kalian. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah online sekolah minggu. Berkati ibadah online pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan ya dengan judul Hari Ini Kurasa Bahagia. Ayo Kak Marta, ajak adik-adik untuk bangkit berdiri yuk. Kita nyanyi dengan semangat ya. Adik-adikku semuanya, sebelum kita mendengarkan ayat hafalan yang dibawakan oleh teman-temanmu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak, mari kakak undang kalian bangkit berdiri, kita bernyanyi, Ku Suka Menuturkan.
dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mazmur 25 ayat 5. Saya togu-togu ma'ahu, tu bagasan hasitonganmu, jala ajari ahu, ai hodo debatani hatuauku, hodo nahu haposi ganuk ari. Adik-adik, sebelum kita dengarkan doa syafaat yang dibawakan oleh Kak Ria, mari bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Hati-hati Tanganku Yang Kecil. Diikuti gerakannya ya, oke? Hati-hati tanganmu yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil, amin. Hati-hati mulutku yang kecil, amin. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil, amin. Hati-hati diriku yang kecil, amin. Hati-hati diriku yang kecil, amin. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil, amin. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, Engkau Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Segala hormat dan kemuliaan bagimu ya Bapa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu pada pagi hari yang indah ini. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa, Engkau sudah menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami, memelihara hidup kami. Sepanjang malam hari kami istirahat tidur, kami boleh bangun Bapa pada pagi hari ini dengan keadaan sehat dan selamat. Semua ini Bapa adalah karena kasih kemurahan-Mu yang telah Kau berikan pada kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana Tuhan kami boleh memuji memuliakan nama-Mu melalui sekolah minggu ini Bapa. Walaupun melalui online Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu bersama-sama anak sekolah minggu pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang sedang sakit pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, memberikan kesembuhan, Engkau menjamah dengan benar-benar-Mu, Engkau menyembuhkan mereka ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan buat bangsa negara kami ini, yang Engkau melindungi, menjauhkan dari segala mara bahaya. Bapa, kami juga berdoa buat gereja kami HKBP, Tuhan juga melindungi. Dan kami berdoa juga Tuhan buat Mang Pendeta, yang pendeta, Mang Guru Huria Perhalado, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu,
orang tua sekolah minggu dan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kau memberkati kami semuanya, melindungi kami, menjaga kami, dan memelihara hidup kami. Bapa, apapun yang kami lakukan untuk Tuhan sepanjang hari ini, biarlah semuanya boleh bawa kemuliaan bagi nama-Mu dan memberkati dalam kehidupan kami. Bapa, urapi diri kami setiap kami berbicara Tuhan, agar nama-Mu dipermuliakan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Pagarilah kami dengan malaikat dari surga Tuhan, agar kami terhindar dari segala mara bahaya. Perlengkapilah kami dengan perlengkapan alat pertahanan Allah, agar kami bertahan Tuhan untuk melawan tipu daya musuh dari iblis yang mengganggu kehidupan kami. Inilah hidup kami ya Bapa, tubuh, jiwa dan roh kami persembahkan dalam tangan kasih-Mu sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Bapa, sucikan kami, kuduskan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Ampunilah ya Bapa segala dosa kami, ampunilah segala pelanggaran kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, perkataan kami Bapa, yang seringkali menyakiti hati-Mu. Ampunilah kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Makasih Bapa, Kau memberkati juga anak-anak sekolah yang mulai besok akan mulai belajar ajaran baru Tuhan. Kau memberkati mereka, walaupun mereka Tuhan belajar melalui daring, dan mereka boleh semangat untuk belajar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan melanjutkan untuk memuji Tuhan dengan pujian Aku Senang Menjadi Anak Tuhan. Shalom adik-adik, sudah siap ya? Kita mau membaca firman Tuhan. Nah adik-adik, siapkan Alkitabnya. Yuk kita buka sama-sama ya. Bacaan kita hari ini diambil dari Efesus 4 ayat yang ke-29 sampai 32. Efesus pasal yang keempat ayat 29 sampai 32. Sudah ketemu? Adik-adik yang belum dapat, bisa minta bantuan papa dan mama ya untuk nyari di Alkitabnya. Sudah dapat ya? Sekarang sebelum kita membaca bersama-sama, yuk kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami semua. Sekarang kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan agar kami dapat mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu.
dan kami juga dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita baca sama-sama ya. Ikuti Kak Novia ya. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Wah, luar biasa ya adik-adik. Di bacaan kita hari ini, kita diingatkan untuk tidak boleh, apa tadi? Berkata-kata kotor. Nah, seperti lagu yang tadi nih, yang sudah dinyanyikan bersama-sama, sama Kak Marta, sama Kak Junita, sama Kak Lucy. Apa? Ingat? Hati-hati gunakan apa tadi yang pertama? Tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Ada lagi selain tangan, selain kaki, hati-hati gunakan mulutmu. Kenapa sih kita harus hati-hati menggunakan mulutmu? Karena mulut kita ini kecil ya adik-adik. Ukurannya kecil. Lebih besar telapak tangan kita. Mulut kita kecil. Tapi kalau yang keluar dari mulut kita ini tidak kita jaga, tidak kita hati-hati, bisa membuat orang lain bersedih, bisa membuat orang lain menangis. Bisa nggak? Bisa. Contohnya, misal nih, mama adik-adik di rumah minta tolong sama adik-adik. Novia, tolong dong bantu mama menyapu halaman. Terus jawabnya gimana? Enggak, males. Mama langsung gimana? Mama langsung sedih. Aduh, kenapa ya? Kok nggak mau bantu? Contoh lagi, misalnya adik-adik, ada teman adik-adik di sekolah, lagi nggak bawa bekal. Adik-adik bawa bekal nih. Terus adik-adik ketawain. Hahaha, kamu nggak punya bekal ya? Aku dong punya bekal. Terus teman adik-adik gimana? Bisa aja langsung sedih. Bisa aja nangis ya. Sedih, kenapa? Kok aku dibully? Gitu. Nah, makanya adik-adik, kita harus sungguh-sungguh berhati-hati ketika berbicara. Sebelum berbicara, kita benar-benar harus kira-kira kalau aku ngomong gini, gimana ya? Kayak gitu tuh. Karena kalau kita nggak berhati-hati, itu tadi. Tidak membuat orang lain tersenyum, tapi membuat orang lain bersedih. Mulutnya jadi turun ke bawah. Nah, adik-adik di rumah lebih suka yang mana? Tersenyum atau cemberut? Coba dilihat mama papanya. Lebih suka yang tersenyum ya? Coba sekarang adik-adik di rumah semua coba tersenyum. Senyum yang lebar, yang kelihatan giginya. Ditunjukkan ke mama papanya. Nah, pasti lebih senang kan lihat orang lain tersenyum kan daripada cemberut atau bersedih. Nah, makanya adik-adik, apa yang kita keluarkan dari mulut kita harus bisa menjadi apa? Menjadi berkat untuk orang lain. Menjadi apa? Menjadi semangat. Contohnya, misalnya nih, ada teman adik-adik lagi sakit. Nah, adik-adik selain mendoakan supaya cepat sembuh, memberi semangat. Supaya teman adik-adik bisa semangat lagi, bisa ceria lagi, dan bisa cepat sembuh. Apapun yang kita keluarkan, jangan membuat orang lain bersedih. Tapi harus yang kita keluarkan itu penuh dengan kasih. Tadi diingatkan, nggak boleh bicara kotor, nggak boleh bicara kasar. Harus yang baik-baik. Ada lagi nih yang paling penting nih,
Nggak boleh mulut kita yang kecil ini digunakan untuk apa? Berbohong. Digunakan untuk apa? Untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Siapa pernah kayak gitu? Nggak boleh ya. Nggak ada ya. Anak Tuhan baik semua ya. Nah, karena adik-adik, kalau kita mengucapkan kata-kata yang tidak benar, itu kita namanya berbohong kan? Itu bisa jadi apa? Menjadi dosa. Walaupun mama nggak lihat, aku mau bohong aja. Aku tadi sudah belajar kok. Aku tadi sudah baca Alkitab kok. Mama papa nggak lihat. Tapi siapa yang lihat? Tuhan. Dia kan? Mata Tuhan itu melihat. Kamu ngapain, kamu ngapain, kamu ngapain, kamu ngapain. Semua anak-anaknya Tuhan tahu. Mau kita sembunyi di kolong meja untuk berbohong, main game. Supaya nggak ketahuan mama. Main gamenya di bawah meja aja. Biar mama nggak lihat. Tapi Tuhan melihat. Kata mama nggak boleh makan coklat banyak-banyak. Aku makan coklatnya di balik pintu aja. Tapi Tuhan melihat. Walaupun mama, papa, mungkin abang atau kakak nggak ngelihat. Tapi Tuhan tahu. Nah, ini lagi berbohong nih. Nah, ini lagi berbicara yang tidak benar. Tuhan tahu semuanya. Jadi adik-adik, bukan hanya menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, menjaga tubuh kita, terutama kita harus menjaga mulut kita. Karena apa? Tadi di ayat terakhir dibilang, tetapi hendaklah kamu ramah. Kalau ada ketemu temannya, ketemu opung, ketemu tulang, ketemu nantulang, harus ramah. Menyapa, mengucapkan salam, itu harus ramah seorang terhadap yang lain. Karena apa? Di ayat terakhir dibilang, karena Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Tuhan sayang sama kita, dosa kita diampuni, dosa kita dihapuskan. Ya kan? Justru, maka dari itu kita juga harus, kalau ada orang minta maaf, kalau ada orang yang berbuat salah terus minta maaf, kita harus mengampuni. Tadi di ayat terakhir dibilang loh adik-adik, harus mengampuni, saling mengampuni. Sekarang kakak tanya nih, siapa di sini adik-adik yang kalau nggak sengaja berbuat salah, selalu bilang maaf? Siapa? Banyak ya, harus ya, semuanya harus mengucapkan kata maaf. Kalau berbuat salah, itu baru anak hebat. Selain itu, maaf. Terus siapa di sini yang kalau mau minta sesuatu sama mama nih, misalnya, Ma, ambilkan mainanku dong, di atas itu. Siapa yang kayak gitu? Enggak ya. Kalau mau minta tolong, Ma, tolong ambilkan. Gitu. Pakai kata tolong. Siapa yang kayak gitu? Nah, ya harus kayak gitu ya. Selain kata maaf, kata tolong. Siapa di sini kalau sudah minta tolong nih? Tolong dong Ma, ambilkan. Gitu kan? Terus mamanya kasih, ini mainanmu. Gitu. Bilang apa? Bilang apa? Terima kasih. Itu juga jangan lupa harus bilang terima kasih. Bukan hanya ke mama, tapi ke semuanya orang yang sudah menolong kita. Jangan lupa adik-adik ya. Nah adik-adik, tadi Kak Novia udah bilang nih kan, kalau apapun yang kita perbuat, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, siapa yang selalu melihat kita? Tuhan, mata Tuhan. Ada lagunya ya? Adik-adik tahu ya lagunya ya? Mau kita nyanyikan bersama-sama? Coba yuk kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik pasti tahu ya. Masih ingat ya? Coba kita nyanyikan bersama-sama yang semangat. Nyanyi sama Kak Novia.
pujian itu kita diingatkan lagi ya, kalau mata Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat, mau yang baik ataupun yang jahat. Tapi adik-adik di rumah pasti ya maunya berbuat yang baik ya, nggak mau ya berbuat yang jahat ya. Nah adik-adik, firman untuk hari ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa untuk tetap bersemangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita ketemu lagi minggu depan di ibadah online sekolah minggu. Adik-adik tetap semangat ya, menjaga kesehatan dan yang pastinya patuhi terus protokol kesehatan. Oke, untuk menutup firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Tuhan, ajarlah kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu menjadi berkat untuk sekeliling kami. Biarlah ya Tuhan, apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan, terutama ya Tuhan, apapun yang kami ucapkan ya Tuhan, tidak melukai hati orang lain ya Tuhan, tetapi menjadi berkat, menjadi semangat untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik, nanti persembahannya bisa ditransfer langsung ke rekening gereja. Minta tolong Papa dan Mama ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian bersama-sama dengan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terima Tuhan permohonanku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terima Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya
Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom.